Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas dan seorang pembohong. Dikisahkan, ada seorang pembohong yang mempunyai bakat luar biasa. Dia bernama Abu Jahil. Ia pintar sekali membuat cerita palsu yang terdengar sangat meyakinkan. Tapi isi ceritanya penuh dengan kelucuan. Oleh sebab itulah orang-orang selalu mengajaknya berkumpul untuk menghibur mereka. Rupanya, kabar tentang Abu Jahil sampai juga ke telinga Baginda Raja. Hingga Baginda Raja merasa tertarik dan mengundangnya ke istana. "Wahai Abu Jahil, aku dengar kau adalah pembuat cerita yang ulung. Jika kau bisa menghiburku, aku akan memberimu hadiah," kata Baginda Raja. Abu Jahil pun setuju dan langsung mulai bercerita. Kisah pertama yang diceritakan adalah seekor ayam yang bisa bicara bertengkar dengan ikan di sungai. Mendengar cerita tersebut, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Tak lama kemudian Abu Jahil melanjutkan cerita kedua. Ia menceritakan pengalamannya sewaktu terbang ke atas langit dan merayu para bidadari di surga. Tawa Baginda Raja kembali pecah hingga air matanya keluar. Setelah satu persatu Abu Jahil menyampaikan cerita, Baginda Raja sudah tak kuat lagi menahan tawa. Ia pun meminta Abu Jahil untuk berhenti. Sudah Abu Jahil, kita lanjutkan besok saja," kata Baginda Raja sambil tertawa. Baginda Raja pun lalu memberinya hadiah dan mempersilahkan Abu Jahil pulang. Selepas kepergian Abu Jahil, Abu Nawas kemudian menghampiri Baginda Raja. "Paduka, kenapa Paduka percaya dengan ceritanya?" "Semua cerita yang disampaikan Abu Jahil adalah cerita bohong," kata Abu Nawas. "Tentu saja aku tahu bahwa ceritanya bohong, tetapi caranya dia bercerita membuatku tertawa Abu Nawas. Itu sudah cukup bagiku," balas Baginda Raja. Seketika Abu Nawas baru tersadar bahwa dirinya lah yang justru terlalu menanggapinya dengan serius. Padahal Baginda Raja sendiri menganggapnya hanya sebagai hiburan. Siapa sih yang tak kenal dengan Abu Nawas? Sosok sufi jenaka yang punya sejuta akal. Meskipun berulang kali dijebak Baginda Raja, namun ia selalu bisa lolos, yang justru membuat malu Baginda Raja sendiri. Hal inilah yang membuat Baginda Raja semakin penasaran. Nah, kali ini Mimin akan menceritakan bagaimana Abu Nawas menghadapi fitnah karena dianggap beraliran sesat. Kisah ini bermula ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung bersama kawan-kawannya. Salah satu kawannya lalu bertanya, "Hei Abu Nawas, menurutmu apakah makan pada siang hari bisa membatalkan puasa?" Abu Nawas pun menjawab, "Masa kayak gitu saja kalian tidak tahu? Tentu saja puasanya batal." "Oh, begitu ya. Begini Abu Nawas, kamu kan terkenal cerdik. Adakah makanan yang bila dimakan tidak membatalkan puasa?" tanya kawan lainnya. "Ada, yaitu makanan asli langsung dari surga. Kalian bebas memakannya sampai kenyang," jawab Abu Nawas. "Itu sih mustahil Abu Nawas, yang saya tanyakan makanan di dunia," timpal kawannya. "Tentu saja ada, yaitu ayam bakar dan sop kambing. Tapi ada syaratnya, kalian memakannya saat dalam mimpi," balas Abu Nawas sambil tertawa. Seketika mereka semua tertawa terpingkal-pingkal.
Rupanya, saat Abu Nawas berkata demikian, terdengar oleh salah satu menteri istana yang kebetulan melintas di tempat tersebut. Ia pun segera melaporkan kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, Abu Nawas telah berfatwa yang melanggar syariat Islam," kata sang menteri memberitahu. "Apa yang dia katakan?" tanya Baginda Raja. "Dia bilang, makan saat siang hari di bulan puasa tidak membatalkan puasa," lapor sang menteri. "Waduh, kurang ajar Abu Nawas. Dia berani mempermainkan hukum agama," geram Baginda Raja. Ternyata sang menteri telah salah paham, karena yang ia dengar tidak seutuhnya. "Paduka yang mulia, saya punya cara untuk membuktikan kesesatan Abu Nawas. Dengan begitu, Paduka bisa langsung menghukumnya," kata sang menteri. "Oh ya? Apa rencanamu?" tanya Baginda Raja. "Saya akan pura-pura mati dan suruh Abu Nawas untuk sholat jenazah. Biasanya, orang yang beraliran sesat, sholatnya pasti beda dengan ajaran Islam," ujar sang menteri. "Baik, saya setuju," saut Baginda Raja. Pada keesokan harinya, rencana pun disusun dengan matang. Lalu, dipanggillah Abu Nawas ke istana. Beberapa pengawal istana lalu mendatangi rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah datang ke istana," kata salah satu pengawal. "Ada kepentingan apa?" tanya Abu Nawas. "Tuan Menteri meninggal dan Tuan Abu disuruh datang untuk menyolatkan," jawab si pengawal. "Meninggal? Kalau tidak salah, kemarin saya lihat dia melintas di depan warung. Saat itu, saya sedang mengobrol dengan kawan-kawanku. Jadi saya tidak terlalu menghiraukannya. Ajal manusia memang tidak ada yang tahu," ujar Abu Nawas. "Benar Tuan Abu, saya sendiri juga heran. Padahal kemarin saya lihat dia melaporkan Tuan Abu kepada Baginda Raja karena dianggap beraliran sesat. Tapi sehari setelah itu dia ternyata meninggal," timpal si pengawal. "Sesat? Sesat bagaimana maksudnya?" tanya Abu Nawas bingung. "Tuan Menteri bilang kalau Tuan Abu menghalalkan makan di siang hari saat bulan puasa," kata si pengawal memberitahu. "Oh, begitu. Ya sudahlah, orangnya juga sudah mati. Ayo kita ke sana sekarang," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Ketika ia memasuki aula kerajaan, terlihat sosok jenazah di dalam keranda. Tapi yang membuat Abu Nawas curiga, kenapa kerabat keluarga sang menteri tidak ada yang hadir, terutama istri dan anak-anaknya. Kemudian Baginda Raja menyuruh Abu Nawas untuk segera mensolati jenazah sang menteri. "Mari Paduka, kita sholat sama-sama," ajak Abu Nawas. "Kamu saja Abu Nawas, aku sudah mensolatinya tadi," tolak Baginda Raja. Ini tidak seperti biasanya. Padahal setiap kali ada pejabat istana yang meninggal, Baginda Raja pasti sholat jenazah bersamaku, kata Abu Nawas dalam hati. Hal ini membuatnya semakin bertambah curiga. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, pikir Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun sholat jenazah sendirian. Dan tiba-tiba saat ia sholat jenazah, Abu Nawas menambahkan ruku dan sujud. Setelah selesai menjalankan sholat jenazah, Baginda Raja pun kemudian berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kau menambahi ruku dan sujud? Itu menyalahi aturan agama." Dengan entengnya Abu Nawas membalas, "Saya tahu Paduka, tapi dosa menteri ini sangat banyak. Dosanya tidak akan terampuni kalau cara sholat jenazahnya biasa saja. Coba Paduka Raja pikirkan, dia telah memfitnah saya beraliran sesat, padahal dia tidak mendengarnya secara utuh." Kemudian Abu Nawas menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Tuan Menteri yang berpura-pura mati langsung bangkit berdiri. "Kurang ajar kok Abu Nawas, justru kamu yang dosanya sangat banyak," bentak Tuan Menteri tak terima. "Lihatlah Paduka, jenazahnya hidup kembali," teriak Abu Nawas sambil berlari berpura-pura ketakutan. Sementara Baginda Raja spontan tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah Abu Nawas itu.
Abu Nawas membayar aroma masakan. Suatu ketika, Abu Jahal yang merupakan tetangga dekat Abu Nawas sedang mempersiapkan pesta besar di rumahnya. Hampir semua kerabat dan tetangga terdekat diundang, kecuali Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tidak menaruh rasa benci kepada Abu Jahal, sebab ia tahu persis wataknya. Mengenai pesta yang akan Abu Jahal adakan tanpa mengundang Abu Nawas, sebenarnya hanya bertujuan ingin membalas dendam. Pasalnya, selama ini usaha Abu Jahal untuk mengerjai Abu Nawas selalu gagal. Dan menurutnya, kali ini dengan rencana membuat pesta besar di rumah, bisa dengan puas meledek Abu Nawas. Pesta yang akan diselenggarakannya terbilang tidak main-main. Abu Jahal bahkan mengundang koki ternama dari negeri seberang. Ia rela membayar upah cukup mahal supaya bersedia memasak di rumahnya. Tentu saja, karena yang memasak adalah koki ternama, cita rasa masakan yang dibuatnya pastilah lezat dan menggugah selera. Kala itu Abu Nawas yang sedang duduk di depan rumah tanpa sengaja mencium aroma masakan yang begitu lezat. Betapa nikmatnya aroma masakan ini, apalagi kalau sampai memakannya, gumam Abu Nawas. Ia pun penasaran, dari mana asal aroma masakan itu. Abu Nawas lalu berjalan menelusuri mencari asal bau masakan yang lezat tersebut. Dan ternyata berasal dari rumah Abu Jahal yang sedang mempersiapkan pesta. Melihat kehadiran Abu Nawas di rumahnya, terbesit di benak Abu Jahal untuk meledeknya. Tapi ternyata itu tidak jadi dilakukan, sebab Abu Jahal mendapatkan ide yang lebih konyol. "Abu Nawas, ngapain kamu di situ?" teriak Abu Jahal. Abu Nawas yang sedang asik menghirup aroma masakan langsung kaget mendengar teriakan Abu Jahal. "Tidak ngapa-ngapain Abu Jahal," sahutnya. "Kamu jangan bohong Abu Nawas, kurang ajar, kamu pasti sedang mencuri bau masakanku," timpal Abu Jahal. Namun Abu Nawas tidak menghiraukan Abu Jahal. Ia memilih balik ke rumah. Tapi ketika baru saja melangkah, Abu Jahal langsung menghalanginya. "Tunggu, kamu tidak boleh pergi seenaknya, kamu harus membayar bau masakan yang kamu curi," bentak Abu Jahal. Perkataan Abu Jahal ini sempat membuat Abu Nawas heran dan terkejut. "Apa? Bayar? Hanya mencium bau masakan disuruh bayar?" tanya Abu Nawas tidak percaya. "Benar, karena masakanku ini dibuat oleh koki profesional dengan bayaran mahal," jawab Abu Jahal sombong. Dikarenakan tidak ada yang mau mengalah, pertengkaran kedua orang ini mengundang perhatian warga setempat. Para warga pun langsung mengerumuni mereka berdua dengan tujuan melerai. Sudah, begini saja. Daripada kalian ribut di sini, lebih baik masalah ini kalian bawa ke pengadilan. Biar Tuan Hakim yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah," saran dari salah seorang warga. "Baik, saya tidak takut. Ayo kita ke rumah Tuan Hakim," tantang Abu Jahal. Maka keduanya pun diantar warga pergi menuju rumah Tuan Hakim. "Ada masalah apa ini?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menceritakan secara detail kronologi masalah yang dialami. "Masa sih hanya mencium bau masakan disuruh bayar Tuan Hakim? Ini kan aneh," kata Abu Nawas heran. Abu Jahal tidak mau kalah berargumen. "Tuan Hakim, bila seseorang mengambil sesuatu milik orang lain, sedangkan orang lain itu tidak ikhlas, bukankah itu namanya mencuri?" tanya Abu Jahal. "Benar, orang tersebut bersalah dan bisa dituntut hukuman," jawab Tuan Hakim. "Nah, begitu juga dengan hamba Tuan Hakim. Di rumah hamba sedang memasak makanan lezat, dan Abu Nawas ini telah menghirup aroma masakan yang berasal dari rumah hamba. Sedangkan hamba tidak ikhlas Tuan Hakim. Bukankah itu termasuk perbuatan mencuri?" tanya Abu Jahal lagi. "Oleh karena itu, hamba menuntut supaya Abu Nawas membayarnya," kata Abu Jahal melanjutkan.
Ada benarnya ucapan Abu Jahal, tapi masa iya hanya gara-gara mencium masakan harus disuruh bayar, pikir Tuan Hakim. Sementara Abu Nawas melihat gelagat Tuan Hakim yang tampak kebingungan menangani masalah ini. Abu Nawas tahu Tuan Hakim adalah orang bijak, tapi karena pintarnya Abu Jahal dalam mengolah kata, membuat Tuan Hakim jadi kebingungan. Begini saja Tuan Hakim, hamba mengaku telah bersalah dan hamba bersedia membayar, ujar Abu Nawas. Tapi Abu Nawas, apa kamu yakin? Tanya Tuan Hakim merasa tidak tega. Ya Tuan Hakim, hamba tidak keberatan, jawab Abu Nawas. Baiklah Abu Jahal, berapa Abu Nawas harus membayarmu? Tanya Tuan Hakim. 100 dinar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. 100 dinar, yang benar saja kamu? Tanya Tuan Hakim terkejut. Hamba serius Tuan Hakim, masakan yang baunya dicium Abu Nawas itu hidangan mahal. Belum lagi koki yang masak sengaja didatangkan dari negeri seberang. Bayarannya sangat mahal. Jadi wajar kalau hamba menuntut ganti rugi 100 dinar, balas Abu Jahal. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu bersedia? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, hamba bersedia Tuan Hakim, tapi hamba minta izin pulang ke rumah untuk mengambil uang 100 dinar, pinta Abu Nawas. Abu Nawas lalu dipersilahkan pulang untuk mengambil uangnya. Kena kau Abu Nawas, kali ini aku berhasil mengerjaimu dan aku juga mendapatkan uang 100 dinar, kata Abu Jahal dalam hati penuh kegirangan. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas kembali dengan membawa uang 100 dinar. Tuan Hakim, kantong yang hamba bawa ini isinya koin emas berisi 100 dinar. Tapi sebelumnya, hamba ingin memperlihatkan kepada Tuan Hakim supaya benar-benar percaya kalau uang di dalam kantong ini berjumlah 100 dinar, tutur Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan kantongnya kepada Tuan Hakim dan disuruh menghitung jumlahnya. Setelah selesai menghitung, Tuan Hakim pun mengembalikannya kepada Abu Nawas. Benar Abu Nawas, uangnya berjumlah 100 dinar, ucap Tuan Hakim. Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyangkan kantong tersebut hingga terdengar suara gemerincing kepingan uang yang berasal dari kantong miliknya. Hei Abu Jahal, apakah kau mendengar suara kepingan uang ini? Tanya Abu Nawas. Ya, aku mendengarnya. Sini, berikan uangnya kepadaku, pinta Abu Jahal tidak sabar. Bukannya barusan aku sudah memberimu, kenapa malah minta uang ini? Ujar Abu Nawas. Mana? Sepeser pun aku belum menerimanya, protes Abu Jahal. Agar keributan tidak terjadi lagi, Tuan Hakim lalu menengahi. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Aku tidak mengerti, tanya Tuan Hakim. Begini Tuan Hakim, yang hamba curikan bau masakan, bukan masakannya. Jadi hamba membayarnya pakai suara duitnya saja, bukan duitnya, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Hakim pun manggut-manggut membenarkan ucapan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahal? Apakah kau keberatan? Tanya Tuan Hakim. Abu Jahal hanya terdiam. Ia tidak menyangka Abu Nawas bisa sampai secerdik itu. Dia pun kecewa karena gagal mendapatkan uang 100 dinar. Baiklah, aku rasa kasus ini sudah selesai dan ditutup, pungkas Tuan Hakim. Lagi-lagi Abu Jahal kalah oleh Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Radio Malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas menjual onta kesayangannya.
Pada suatu hari, Abu Nawas hendak menjual seekor unta miliknya yang ajaib. Karena membutuhkan uang, pergilah Abu Nawas ke negeri seberang dengan harapan dapat meraih untung yang lebih banyak. Namun, belum sampai ke negeri seberang, Abu Nawas bertemu dengan saudagar kaya yang rumahnya berada di daerah pegunungan yang berdekatan dengan jurang. Kebetulan saudagar itu melihatnya membawa unta, dan seketika saudagar itu bingung dan bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, hendak kemana engkau bersama unta jelek itu?" ujarnya sambil tertawa. Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Wahai saudagar kaya, aku hendak menjual unta ini karena aku membutuhkan uang." Saudagar kaya berkata lagi, "Telah jatuh miskinkah engkau Abu Nawas? Mana ada orang yang mau membeli unta jelek itu?" ujarnya sambil tertawa. Mendengar jawaban Abu Nawas, saudagar kaya itu kaget, tertawanya terhenti dan marah kepada Abu Nawas. "Kamu hendak membandingkan aku dengan unta jelek ini?" kata saudagar kaya sambil melotot. "Ya, jika kau ingin bukti bahwa dia lebih pintar darimu, maka belilah unta ini," jawab Abu Nawas mulai memutar otaknya agar si saudagar ini mau membeli. "Baiklah, aku akan beli unta jelek ini dan kita lihat siapa yang lebih pintar. Berapa hendak engkau menjualnya?" jawab saudagar dengan sombong. "Akan kujual unta ini dengan harga 400 dirham dan dengan syarat tertentu. Apakah engkau sanggup?" tanya Abu Nawas. "Aku beli unta ini 800 dirham, apa engkau setuju?" "Sebutkan syaratnya, aku tidak mau berlama-lama denganmu," jawab saudagar dengan senyum sinis. "Alhamdulillah, dengan senang hati akan aku terima uang tersebut, namun engkau harus ikhlas juga. Adapun syaratnya adalah unta ini akan berjalan saat engkau berucap Alhamdulillah, dan saat engkau berucap Astagfirullah, maka dia akan berhenti. Apa engkau memahaminya?" tanya Abu Nawas. "Kalau hanya itu sih gampang saja. Ternyata unta jelek ini pintar juga." "Baiklah, biar aku coba," jawab saudagar kaya itu. Kemudian saudagar ini menyerahkan uang kepada Abu Nawas, dan selanjutnya dia menaiki unta ini dan berkata, "Hei Abu Nawas, lihat, akan kutunggangi unta ini." Sambil menaiki unta itu, saudagar pun berkata, "Alhamdulillah," dan unta pun berjalan. Tak lama kemudian dia berucap Astagfirullah dan unta pun berhenti. Kaget karena apa yang diucapkan Abu Nawas terbukti benar, akhirnya dia pun kesenangan dan mengucapkan Alhamdulillah lagi. Tanpa sadar unta ini berjalan kencang. Rupanya saudagar tidak mengetahui bahwa dia akan masuk ke jurang. Karena panik untanya tidak berhenti, akhirnya dia pun teringat kata-kata Abu Nawas, lalu berkata Astagfirullah. Maka berhentilah unta itu tepat di pinggir jurang. Namun karena kebodohannya dan merasa selamat karena unta itu sudah berhenti, saudagar ini refleks dan spontan berucap Alhamdulillah. Mendengar itu, unta itu berjalan lagi masuk ke jurang di depannya. Saudagar kaya dan untanya nyungsep di jurang itu. Untungnya jurang itu hanya sedalam 1,5 meter. Dari kejauhan Abu Nawas tertawa terbahak-bahak melihat saudagar yang sombong itu jatuh karena lupa akan syaratnya. Menyuruh hakim pura-pura mati. Raja tertawa terpingkal-pingkal mengetahuinya. Jika berbicara orang cerdas tapi bertingkah konyol, salah satu yang sangat terkenal adalah Abu Nawas. Dia merupakan seorang penyair berkebangsaan Arab yang hidup di zaman dinasti Abbasiyah. Abu Nawas selalu punya cara lepas dari jebakan raja. Dikisahkan bahwa tingkah lucu Abu Nawas sempat membuat raja tertawa terpingkal-pingkal. Suatu hari raja mengadakan syukuran nama bayi. Dalam syukuran kali ini, raja tidak mengundang Abu Nawas karena dianggap akan mengacaukan acara.
Tetapi bukan Abu Nawas namanya jika kehabisan akal. Ia pun hadir meskipun tanpa diundang. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung membaur dengan para tamu undangan. Para hadirin sekalian, saya ingin mengumumkan mulai hari ini, nama bayi ini adalah Jabnib, kata raja. Jangan Baginda Raja, jangan diberi nama Jabnib, ujar salah satu tamu protes kepada Baginda Raja. Ternyata tamu yang protes tersebut adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas datang kemari, gumam raja. Tapi raja membiarkan kedatangan Abu Nawas. Kenapa kamu protes dengan nama yang aku berikan? Tanya raja. Biasanya orang yang bernama Jabnib bersifat bodoh, Baginda Raja. Lebih baik diganti dengan nama lain saja, kata Abu Nawas tanpa beban. Raja merasa dipermalukan oleh Abu Nawas di depan tamu-tamu undangan. Mana buktinya kalau orang yang bernama Jabnib itu bodoh? Kalau kamu tidak bisa menjawab, akan aku hukum pancung, anjam raja. Tentu hamba bisa membuktikannya, Baginda Raja. Baginda tahu hakim yang namanya Jabnib, dia hakim bodoh, kata Abu Nawas. Tapi untuk membuktikan kebodohannya, hamba membutuhkan 30 keping emas, tambah Abu Nawas. Raja pun menyetujui karena bakal ada tontonan menarik dari Abu Nawas. Hari itu Abu Nawas pulang dengan 30 keping emas. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah hakim Jabnib dan membawa uang 10 keping emas. Ketika sang hakim sedang berzikir, diam-diam Abu Nawas menyelipkan keping emas tersebut di bawah sajadah. Lalu Abu Nawas tertawa terbahak-bahak sehingga membuat sang hakim heran. Kenapa kamu tertawa, Abu Nawas? Tanya hakim Jabnib. Burungmu dalam sangkar itu berkata ada 10 keping emas di bawah sajadahmu, jawab Abu Nawas. Dengan rasa ragu, hakim tadi menyingkap sajadahnya dan mendapati 10 keping emas. Dia kemudian tersenyum bahagia dan percaya kalau Abu Nawas mengerti bahasa burung. Keesokan harinya Abu Nawas melakukan hal yang sama dengan membawa 10 keping emas. Sementara pada hari ketiga, Abu Nawas tidak membawa keping emas. Saat bertemu hakim di rumahnya, Abu Nawas malah menangis tidak seperti 2 hari sebelumnya. Kenapa kamu menangis, Abu Nawas? Tanya sang hakim. Burungmu berkata bahwa kamu akan mati besok, jawab Abu Nawas. Sang hakim pun percaya sambil gemetaran. Tetapi raja meminta solusi pada Abu Nawas. Agar perkataan burungmu tidak terjadi, maka pura-pura matilah kau, kata Abu Nawas. Hakim itu pun pura-pura mati dan kabar kematiannya pun didengar oleh masyarakat. Saat jasad hakim diusung menuju pemakaman, berpapasanlah dengan raja. Raja pun kaget karena baru tahu kalau hakim Jabnib meninggal dunia. Raja pun membuka keranda melihat wajah hakim itu untuk terakhir kalinya. Tapi ketika dibuka, hakim tersenyum ke raja dan mengedipkan mata. Kenapa hakim yang masih hidup kau katakan meninggal, Abu Nawas? Tanya raja. Itulah bukti kebodohan hakim Jabnib yang aku katakan ketika syukuran, kata Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, raja tertawa terpingkal-pingkal. Sementara warga yang dikerjai merasa kesal. Cara mensiasati tukang bohong. Kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan perjalanan wisata ke hutan. Tetapi tanpa keikutsertaan Abu Nawas, perjalanan akan terasa memenatkan dan membosankan. Sehingga mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas tidak keberatan. Mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercengkrama. Tak terasa mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan.
Kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka berhenti karena mereka ragu-ragu. Setahu mereka, kedua jalan itu memang menuju ke hutan, tetapi hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata, bukan hutan yang dihuni binatang-binatang buas yang justru akan membahayakan jiwa mereka. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan, karena bila salah pilih, maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Aku mempunyai 2 orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar. Tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya, karena rupa mereka begitu mirip. Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang aneh, karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja." "Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas. "Tidak," jawab kawan Abu Nawas singkat. "Baiklah, kalau begitu kita beristirahat sejenak," usul Abu Nawas. Abu Nawas makan daging dengan madu bersama kawan-kawannya. Seusai makan, mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni 2 orang kembar bersaudara. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari 2 orang kembar bersaudara itu. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan 1 pertanyaan saja, tidak boleh lebih," katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera memohon diri. "Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas mantap kepada kawan-kawannya. "Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau yang selalu berkata bohong?" tanya salah seorang dari mereka. "Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri," kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan, "Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kanan sebab saudara kembarnya selalu berkata benar." Abu Nawas lolos dari siasat busuk pemilik warung makan. Dikisahkan, Abu Nawas sering bepergian keluar kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut, Abu Nawas sering mampir di warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu dan seperti biasanya mampir di warung makan langganannya itu. "Aku pesan 1 ayam dan 2 butir telur, tapi bayarnya kalau dagangannya sudah terjual habis. Boleh tidak?" tanya Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung ini." "Tentu saja boleh," jawab pemilik warung. Ketika selesai makan, ia pun pergi untuk menjual dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas pun habis. Kemudian Abu Nawas pergi mendatangi kembali warung makan langganannya. "Aku pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur," ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, "Aku minta total tagihannya."
Jangan lupa digabung dengan tagihan 3 bulan yang lalu, kata Abu Nawas. Si pemilik warung menghitung tagihannya dan memberikan secari kertas. Ini total tagihannya, cukup 200 dirham saja, kata si pemilik warung. Apa? 200 dirham? Hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur, kamu mau memerasku? Tanya Abu Nawas emosi. Harga ini sudah cukup murah, coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan lalu, jika setiap harinya dia bertelur maka akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Dan jika dijual akan menghasilkan ribuan dirham. Tapi aku hanya menyuruhmu membayar 200 dirham saja, kata si pemilik warung. Ini tidak adil, hanya akal-akalanmu saja, kata Abu Nawas. Mereka berdebat tanpa hasil dan memutuskan untuk menghadap Tuan Hakim. Ketika keduanya menemui Hakim, ternyata Hakim berpihak kepada pemilik warung. Lalu Hakim bertanya, apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu? Tanya Tuan Hakim. Tidak Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Kalau begitu ayam yang kamu makan kemungkinannya bisa menghasilkan ratusan ayam dan telur, tutur Tuan Hakim. Ya itu mungkin saja, tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang aku makan sudah mati dan dimasak, balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim karena ia cenderung memihak pada pemilik warung. Aku minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi karena waktu sudah menjelang sore, pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara agar bisa memenangkan kasusnya. Pada esok harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju tuan rumah Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. Kenapa kau terlambat dan membuat mereka menunggu? Tanya Tuan Hakim. Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu bisnis. Ia minta biji gandum untuk ditanam. Terpaksa aku harus merebusnya dahulu, dan setelah matang aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat, kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan nada mengejek, si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, luar biasa, aku baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam, dan kemudian bisa tumbuh. Tuan Hakim dan pengacara tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka mereda, Abu Nawas berkata, itu memang aneh. Tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika ada ayam yang sudah dimasak dapat bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok harga sebesar 200 dirham, kata Abu Nawas. Spontan Tuan Hakim dan pemilik warung terdiam, tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Kenapa kalian terdiam? Apa harus aku yang tertawa? Tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua langsung pucat dan setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun keluar. Dan akhirnya Abu Nawas dapat lolos dari siasat licik si pemilik warung. Abu Nawas menitipkan emas kepada perampok. Dikisahkan ada seorang ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tak kalah sadisnya. Mereka melakukan aksinya di tengah gurun pasir yang gersang jauh dari pemukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tak segan-segan untuk membunuhnya. Suatu ketika,
Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan sebuah perhiasan emas. Namun Tuan Hamid ragu untuk melakukannya, sebab ia harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Ia pun bingung dengan situasi yang dialaminya, sementara ia juga harus mengirimkan emas pesanannya secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Ia pun lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. "Wahai Abu Nawas, saya bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku," pinta Tuan Hamid. "Masalah apa yang membuatmu bingung?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirimkan perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis. Karena yang aku dengar, siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh," ujar Tuan Hamid. "Menurutmu apa yang harus aku lakukan?" tanya Tuan Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, "Mereka memang perampok yang sadis. Yang aku dengar, tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu, kecuali dengan pertolongan Allah." "Ya sudah, begini saja Tuan Hamid. Saya akan membantumu, biarkan aku yang melakukan tugas itu," ucap Abu Nawas. "Maksudmu kamu yang akan mengantarkan emasnya?" tanya Tuan Hamid. "Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan mengizinkan," jawab Abu Nawas. "Tentu saja Abu Nawas, saya justru malah berterima kasih kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini. Kamu akan saya kasih hadiah," balas Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju ke negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya sebelum dihadang para perampok. "Lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu," pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan, berjalan menuju gubuk tersebut. "Kawan, bolehkah saya menitipkan barang ini sebentar?" tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, "Oh, silahkan, taruh saja di dalam." Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang terhunus di tangannya. "Serahkan semua barang-barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tak segan-segan membunuh kalian," ancam komplotan perampok. Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongannya. "Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat," ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat ingin kembali mendatangi gubuk tempat di mana ia menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi berada di gubuk yang akan ia datangi. "Celaka, ternyata aku salah orang,"
Yang aku titipi emas justru dialah ketua perampoknya, kata Abu Nawas kecewa. Saat ia hendak pergi berpaling, dari kejauhan si ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. "Hei tuan, kemarilah, jangan takut," teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok tersebut. "Kalaupun aku lari, aku pasti akan mudah ditangkap mereka, dan bisa-bisa aku dibunuhnya. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. "Tuan, mau mengambil barang titipan Tuan?" tanya ketua perampok. "Benar, saya kesini berniat untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. "Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tak ingin membuang waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup ia mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buahnya. Sang ketua perampok menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku. Seperti aku mempercayai Allah akan menerima taubatku suatu saat nanti. Aku hargai kepercayaan orang asing itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Abu Nawas bikin utusan Baginda Raja tak bisa buang air besar. Sudah beberapa hari sosok Abu Nawas tidak hadir di istana. Hal tersebut kemudian membuat Baginda Raja sangat gundah. Baginda Raja ingin sosok Abu Nawas hadir untuk menghibur hati sang raja. Bukan tanpa usaha, Baginda Raja sudah beberapa kali memanggil Abu Nawas lewat para utusannya. Namun Abu Nawas belum juga menampakkan diri. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang bisa membuat Abu Nawas bisa hadir di istana. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. "Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku berikan uang 1000 dirham," ujar Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah sang raja. "Daulat Paduka," jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai perintah Baginda Raja. Sementara itu, duduk di sebelah raja ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga prajurit tersebut. Ki Patih yang mendengar raja memberikan tugas kepada 3 prajurit tersebut pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Ia merasa aneh dengan tugas yang diberikan Baginda Raja. "Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" tanya Patih. "Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda Raja. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya Ki Patih belum paham. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, lalu sampaikan kepada Abu Nawas. Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalnya, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu," kata Baginda Raja. Prajurit tiba di rumah Abu Nawas. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja yang sudah berangkat lebih dulu akhirnya tiba di rumah Abu Nawas.
Tanpa basa-basi, ketiganya langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. "Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah satu prajurit. "Saya sama sekali tidak keberatan. Silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Raja," jawab Abu Nawas dengan santai. "Betul?" tanya prajurit Raja memastikan. "Ya, silahkan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Berak di tempat tidurku. Betul-betul kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hati. Tak mau ranjang tidurnya dikotori, Abu Nawas memutar otaknya untuk mencari cara agar para utusan Baginda Raja tersebut mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hei para utusan Raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan Raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar, dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," jelas Abu Nawas. Dengan cekatan, Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Abu Nawas kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar yang ia ambil di dapur rumahnya. "Hei, apa maksudmu tadi, Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah Raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Ya, benar," jawab utusan Raja. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas. "Mana mungkin, itu tidak mungkin, kami juga harus buka celana dan kencing," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah Raja," sahut Abu Nawas. Ketiga utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari Ki Patih yang memang diutus Baginda Raja untuk mengawasi ketiga utusannya. Melihat keberadaan Ki Patih, Abu Nawas dan ketiga utusan Raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu," kata Ki Patih. "Oh, begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham," jawab Ki Patih. Mendengar jawaban Ki Patih, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya lalu mengejar ketiga utusan Raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan tersebut lari terbirit-birit. Ki Patih dan Abu Nawas dibuat tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah ketiga utusan tersebut. "Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana," jelas Ki Patih. Abu Nawas menyetujui perintah Ki Patih, dan mereka segera berangkat menuju istana untuk menemui Baginda Raja serta mengambil hadiah 3000 dirham.
Dikisahkan di suatu daerah di kota Baghdad terdapat sumur angker yang dihuni oleh jin yang jahat. Setiap malam terdengar suara menakutkan dan suara-suara aneh yang berasal dari sumur tersebut. Meskipun demikian, kedalaman sumur tersebut hanya sekitar 1 meter dan tidak ada airnya sama sekali. Namun, karena saking angkernya, sehingga banyak warga sekitar tak berani mendekatinya. Suatu kali, datang seorang tamu ke rumah Abu Nawas. Dia bernama Abu Jahil. Kemudian ia mengadukan masalahnya tentang sifat sang istri yang sangat cerewet. "Gimana caranya Abu Nawas supaya istri saya tidak ngomel-ngomel terus?" tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas. "Kalau soal itu aku tidak tahu, istriku juga sama cerewetnya," jawab Abu Nawas. "Waduh, masa kamu tidak tahu? Kamu kan terkenal cerdik, Abu Nawas," ujar Abu Jahil. "Baiklah, kalau kamu mau, bawa saja istrimu ke sumur tua yang angker itu, lalu kamu jatuhkan dia ke dalamnya," saran Abu Nawas. "Maksudmu sumur tua yang dihuni jin jahat itu?" "Waduh, bisa-bisa istriku malah mati tenggelam. Aku tidak mau, Abu Nawas," tolak Abu Jahil. "Tenang, istrimu tidak akan tenggelam. Itu kan sumur kering, tidak ada airnya, dan dalamnya juga cuma 1 meter, jelas Abu Nawas. "Tapi apa mungkin bisa berhasil?" tanya Abu Jahil ragu-ragu. "Saya sendiri juga belum tahu, Abu Jahil. Tapi setidaknya istrimu akan bertemu jin jahat itu, dan pasti dia akan ketakutan. Mungkin saja karena rasa takutnya itu, sifat cerewet istrimu akan hilang," balas Abu Nawas. "Baiklah kalau begitu, besok saya akan ajak istriku ke sana," timpal Abu Jahil. Singkat cerita, pergilah Abu Jahil dan istrinya menuju sumur angker yang dimaksud. Sesampainya di sana, Abu Jahil segera mendekati bibir sumur tersebut. "Wahai istriku, lihatlah, di dalam sumur ada perhiasan emas," teriak Abu Jahil pura-pura kaget. Mendengar hal itu, sang istri tak sabar ingin ikut melihatnya. Setelah sang istri berdiri tepat di depan sumur, Abu Jahil langsung mendorongnya. Sang istri pun terjatuh ke dalam sumur itu. Bukannya berteriak ketakutan, sang istri malah ngomel terus-terusan tanpa berhenti. "Mana emasnya? Saya tidak melihatnya sama sekali," omel sang istri. Dan ketika jin penghuni sumur mencoba menakuti istri Abu Jahil, ia malah kena semprot omelannya. "Kamu pasti yang menyembunyikan emasnya kan? Cepat berikan padaku. Ayo cepat berikan," hardik istri Abu Jahil. Karena tak kunjung mendapatkan emas, sang istri terus saja mengomel. Tidak lama kemudian, muncul sosok bayangan hitam keluar dari sumur itu. Rupanya, sosok itu adalah jin penghuni sumur tersebut. Jin itu lalu mendekati Abu Jahil dan berkata, "Oi, cepat angkat istrimu dari tempatku. Aku tidak tahan mendengar omelannya," ancam jin tersebut. Dengan penuh ketakutan, Abu Jahil langsung mengangkat istrinya dari sumur angker itu. Pada esok harinya, Abu Jahil kembali menemui Abu Nawas dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Spontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Ternyata istrimu lebih cerewet daripada istriku. Jin saja sampai tidak tahan mendengar omelannya," seloroh Abu Nawas sambil tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas menjebak si tukang sihir. Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi
adalah seorang pujangga Arab. Abu Nawas dilahirkan di kota Ahvaz di negeri Persia. Dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas adalah seorang ulama besar yang terkenal dengan kecerdasannya dan dipercaya sebagai wali Allah. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai burung nuri yang sangat lucu, dan Baginda Raja ingin memilikinya. Kalau kau berniat menjualnya, jangan ditawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, aku akan membayarnya, ujar Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas tidak menjawab, dia hanya mengangguk. Tapi dalam hati dia berkata, "Mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda," ucap Abu Nawas dalam hati. Keesokan paginya Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda itu. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda. Tapi di pintu gerbang istana, 2 orang pengawal menahannya. "Siapa kamu? Ada keperluan apa menghadap Baginda Raja?" hardik kedua pengawal dengan wajah bengis. Rupanya, kedua orang pengawal istana tersebut adalah orang kepercayaan Perdana Menteri Abu Dahi yang selalu ingin mencelakakan Abu Nawas. "Aku hendak menyerahkan burung nuri ini kepada Baginda Raja karena beliau sangat menyukainya," jawab Abu Nawas. "Tinggal saja burung jelek itu di sini, biar aku yang menyerahkan kepada Baginda," ucap salah seorang pengawal. Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, dia tidak mungkin melawan. Tapi suatu saat mereka pasti akan menemui perbuatannya. Oleh kedua pengawal kepercayaan Abu Dahi, burung nuri Abu Nawas ditukar dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Baginda Raja. Perdana Menteri Abu Dahi yang melihat kejadian itu tersenyum simpul memuji hasil kerja anak buahnya. Berdebah, gigi Baginda gemertak menahan amarah. Dia merasa terhina oleh perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkan tapi burung gereja yang dikirimkan. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda mendatangi rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nuri kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku," kecam Baginda dengan mata memerah menahan amarah. "Begini Baginda," tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda. "Istana Baginda telah kemasukan 2 orang penyihir yang menjadi penjaga pintu gerbang istana. Kedua orang itu bisa menyihir seekor burung gereja, dan hamba yakin besok-besok kedua orang itu bisa menyihir burung beo menjadi burung nuri. Kalau tidak percaya, tunggulah besok di istana. Baginda akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka." Sambil berkata begitu, Abu Nawas mengelus-elus seekor burung beo yang bertengger di depan jendela rumahnya. Burung beo itulah yang akan dibuat menjebak kedua pengawal bengis istana. Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung beo di tangannya. Di depan gerbang lagi-lagi dia dicegat oleh pengawal. "Ada perlu apa lagi kau di sini?" kedua pengawal kembali menghardik Abu Nawas. "Ada perlu apa lagi kau di sini?" kedua pengawal kembali menghardik Abu Nawas. "Sudah ku bilang, kau tidak akan bisa bertemu Baginda," ucap sang pengawal. "Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya hendak memberikan burung beo ini kepada Baginda Raja, tapi aku keliru mengambilnya. Baginda pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri itu. Semua orang tahu Baginda sangat benci burung nuri. Dia pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri keparat itu. Maafkan aku telah membuat Baginda marah." Bujuk Abu Nawas seolah-olah cerita itu benar-benar terjadi. "Taruhlah saja di situ, biar aku nanti yang akan menyerahkan kepada Baginda Raja," perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas,
kedua kaki tangan Abu Dahi itu pun menukar burung beo dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkan kepada Baginda. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapat hukum yang setimpal dari Baginda, pikir mereka. Setelah menerima burung nuri itu dari kedua pengawal istana, Baginda terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. Ini nurinya, mana beonya? Sindir Baginda yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, Baginda Raja langsung menitahkan perintah yang tak disangka-sangka. Karena hasil kerja yang sangat bagus, kalian berdua aku beri hadiah hukuman cambuk masing-masing 50 kali. Perdana Menteri Abu Dahi yang menyaksikan kejadian itu kini hanya bisa tertunduk lesu. Abu Nawas menangkap pencuri dengan tongkat ajaib. Pada suatu hari, kota Baghdad digemparkan dengan terjadinya pencurian di rumah saudagar kaya raya, dan ada sebanyak uang 100 dinar lenyap di gondol pencuri. Nampaknya pencuri tersebut sangat profesional. Buktinya saja sudah banyak petugas dikerahkan untuk mengejar pencuri itu, namun si maling tak kunjung ketangkap. Sang saudagar kaya raya semakin gusar dibuatnya. Bagaimana tidak? Sudah uangnya diambil, kemudian ada rasa penasaran sebenarnya siapa pencuri lihai tersebut. Hebatnya, tak ada satupun pertanda yang bisa dilanjutkan sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut. Bahkan meskipun telah mendesak pejabat setempat, tetap saja hasilnya nihil. Pada akhirnya sang saudagar membuat keputusan. Barang siapa yang mencuri hartanya dan dia mau mengembalikan, maka dia akan mendapatkan hak separuh dari harta yang dicuri tersebut. Namun meskipun sudah diberikan pengumuman tersebut, si pencuri tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya. Bahkan si pencuri ini merasa nyaman dan aman karena tak satupun orang yang mengetahui ulahnya. Tidak putus asa, sang saudagar akhirnya membuat sayembara baru. Barang siapa yang berhasil mendapatkan pencuri tersebut, maka dia akan mendapatkan seluruh harta tersebut. Tentu saja sayembara ini sangat menarik warga Baghdad. Banyak sekali orang-orang yang mendaftar untuk ikut andil bagian, termasuk si pencuri itu sendiri. Awalnya si pencuri berniat untuk meninggalkan kota Baghdad dengan membawa harta curiannya. Namun setelah dipikir-pikir, kepergiannya hanya akan membuka aibnya. Karena itu, si pencuri mencoba bertahan di kota dengan ikut-ikutan menjadi peserta sayembara. Dia semakin merasa aman saat berkumpul dengan peserta sayembara. Dia sangat yakin kedoknya tidak akan terbongkar. Begitu melihat hasil yang belum jelas terlihat dari sayembara yang sudah dibukanya, sang saudagar akhirnya mendesak sang hakim untuk mendatangkan Abu Nawas. Namun sayangnya, Abu Nawas pada hari itu sedang berada di Damaskus dan baru bisa pulang pada esok harinya. Semua harapan bertumpu pada Abu Nawas. Kasak-kusuk begitu gencar di kalangan warga. Mereka menebak apakah Abu Nawas mampu menguak teka-teki tersebut. Sementara itu, si pencuri hatinya menjadi ciut karena dia tahu bagaimana kemampuan Abu Nawas dalam memecahkan masalah. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan membawa tongkat banyak sekali. Dan kemudian dia membagikan tongkat-tongkat tersebut kepada semua yang hadir sambil berpesan, "Tongkat-tongkat ini sudah saya mantrai. Kalian bawa pulang. Besok bawa kembali ke sini. Jika salah satu di antara kalian pencurinya, maka tongkat akan bertambah 1 telunjuk. Yang bukan pencuri maka tidak usah khawatir," ujar Abu Nawas. Kemudian semua warga pulang dan si pencuri bingung bagaimana bisa lolos di esok hari. Setelah memeras otak, dia memutuskan untuk memotong tongkat tersebut sepanjang telunjuk jarinya. Keesokan harinya, semua warga berkumpul dan mengembalikan tongkat kepada Abu Nawas.
Pada saat menerima tongkat dari pencuri tersebut, Abu Nawas langsung menangkapnya karena tongkatnya menjadi lebih pendek. Kemudian si pencuri diadili dengan seadil-adilnya. Akhirnya Abu Nawas berhak menerima uang 100 dinar tersebut. Namun uang tersebut dibagikan kepada fakir miskin di kotanya.